Nah ini apes nih. Waktu pas istirahat ini kita hujannya gede nih. Di video kali ini saya akan pergi touring keliling Pulau Lombok. Yang serunya adalah di mana saya akan coba motor 344 saya di sirkuit Mandalika. Banyak cerita yang rame dan banyak kejadian aneh-aneh di perjalanan ini. Kalau teman-teman belum lihat video sebelumnya, di video sebelumnya saya sama teman-teman udah berangkat dari Bandung, udah main ke JLS, udah nyebrang, dan di terakhir itu adalah saat kita nyebrang kita dapat kapal yang jelek banget, dan masuk ke Lombok itu jadi bukan cerita yang menarik karena kapalnya jelek. Agak lama juga ya, lumayan. Sempat tiduran, berisik anginnya. Sempat tiduran, tapi nggak dapat enak banget karena kita duduknya di ini ya, di kursi. Tapi rasanya lama banget, saya nggak nyampe gitu. Dan sedangkan sekarang udah mulai sore, jam 6 lebih 10 WITA ya. Udah mau sandar sih kita sebentar lagi. Di sini kita ke HPZ dulu karena motor kita mau ada beberapa yang di servis, ganti oli dan lain sebagainya, biar sekaligus jadi nggak bolak-balik dari Mandalikanya karena barang-barangnya semua ada di sana. Sampai di seberang, dari sana kita decide mampir ke HPZ dulu. Nah, kita baru saja tiba di HPZ Lombok. Mereka sengaja buka untuk kita sampai malam karena kita harus ganti oli. Besok kita akan keliling Pulau Lombok, touring kecil-kecilan sama track day. Jadi sekalian check up CVT segala rupa kita lakukan malam hari ini di HPZ Lombok. Di luar prediksi, olinya nggak nambah di jalan. Di motor saya berkurangnya sedikit oli, sangat sedikit. Yang Om Haji yang harusnya disebut dengan Dracula, bagi saya Dracula kalau vampir kan minum olinya dikit-dikit ya. Ini beda sama yang dulu, dimana sekarang motornya 344 beda dengan 300 dulu ya, waktu ke Aceh. Tapi ini entah ada perubahan di olinya atau gimana, tapi ini beda, memang susutnya sangat minim. Biasanya 100 km 100 mili. Kalau kali ini 900 km, kira-kiranya masih sekitar 200 sampai 300 mili lah. Kira-kiranya. Nanti kita buktikan setelah motorku nanti naik ke situ ya. Setelah rencana ganti oli nanti baru kita ukur. Asik, siap. Tapi jos banget. Jos ya? Jos banget. Lubangnya buat perawatan ini. Oh, buat perawatan. Sama lainnya biar speaker, biar temennya denger kalau koplingnya bunyi gitu. Oh, kopling besar. Hah? Sebelum nyebrang ke Bali berapa Pak? Sebelum nyebrang ke Bali itu masih setengah ke atas. Ya, karena di Bali juga ngebut-ngebut walaupun nggak lama, udah turunan segitu. Itu kira-kira berapa mili ya segitu ya? 200 paling banyak? Oke, langsung kita ganti aja ya. Iya, sip. kurang lebih. Ini ada di 1, berapa nih? Yang itu ada di 300, berarti 1,1. Sama 800. Ya, ini 300 sama 800. Berarti sejauh 900 km. Jadi 900 km kurangnya berapa tadi? 400. Biasanya 900 km 900 ml. Kalau sekarang jos. Performa oke, durabilitasnya juga oke. Nah, ini yang lagi nonton nih. Ini kan Dracula oli nih ya ceritanya ya.
jelasin dulu kenapa ini motor Dracula Oli. Karena ini cc-nya 440. Butuh clearance yang gede buat piston yang gede karena panasnya juga ekstra over daripada standar, walaupun sekarang udah lebih stabil daripada dulu. Lainnya lagi hampir karena ya aku mikirnya kalau clearance-nya dia tinggi berarti dia lebih licin pistonnya bergerak. Terus yang pasti kalau clearance tinggi olinya dia nempel di dinding kan kebakar ya. Jadi dengan oli yang encer itu sebenarnya dia lebih mudah berkurang gitu. Jadi tujuannya sebenarnya buat safety si engine ya. Pelumasan. Nah, tapi dengan oli ini tetap oke, performanya oke. Videonya ada yang main gaspol 160, 180 ada, dan ini masih bertahan. Olinya encer lagi. Padahal olinya 5 berapa nih? Nih. 540. 540. Padahal olinya 540 ya. Oli 540 tapi dia ekstra kuat. Apalagi buat X-Max ini benar-benar di luar ekspektasi ya. Sebetulnya kurangnya bukan karena bukan karena penguapan juga, penguapan ini lihat ini bocor ini dari panjang jalan ini bisa sekitar 100-200 ini, berarti kurangnya nggak semono, berarti kurangnya lebih sedikit lagi. Nah nanti ini diganti tuh sealnya biar nggak bocor. Nah nggak apa-apa ya ini ya. Hah? Enggak, bukan roasting bengkel. Mencari penyebabnya kenapa berkurang juga. Selain Dracula memang ada yang bocor. Emang ya kalau mekanik buat balap nggak terlalu nggak apa-apa lah. Motor dilap gitu. Sendok dihitung nih. Ya. Tidak bagus. Pagi ini kita akan keliling Lombok, ada bareng sama rombongan Om Bayu yang akan lead kita. Kita hari ini menuju ke arah Sembalun, Om. Sembalun itu adalah salah satu rute di EXO G5 Mandalika nanti. X-Max Owner Gathering itu di bulan Juli. Kebetulan udah dicuri start nih sama tim TDR, mau explore ke sana. Jadi kalau mau ke Sembalun itu bukan tujuan yang kita cari, tetapi perjalanan itulah yang akan kita nikmati. Nggak ada habisnya. Jalan sepanjang perjalanan 360 view semua dapat. Explore pariwisata NTB dan Lombok. Nah, cukup banyak motor yang dapat ikut hari ini, kalau nggak salah 35 motor deh. Jadi kita lihat keseruannya dan siapa aja yang ikut karena banyak banget. Jadi Ride to Drive itu ajakan dari TDR untuk semua pengendara sepeda motor tuh nggak cuma berkendara untuk berkendara doang, cuman berkendara untuk demi kemajuan bersama gitu. Jadi berkendara untuk ride to drive gitu. Jadi itu yang semangat yang kita mau bangun gitu. Jadi ada rombongannya Jakarta, TDR Jakarta, which is management group ya, pada datang juga. Terus ada rombongan Koyong sama teman-teman vlogger juga pada datang. Kita mau touring dulu lah, mumpung lagi di Lombok ya. Kita touring, ya pulang sore aja lah. PP ya enggak. Di touring keliling Lombok ini ada satu anggota baru sebenarnya. Sebenarnya dia tuh harusnya ikut dari Jawa Tengah bareng-bareng ke Lombok, tapi karena memang dia ada keperluan ya, kalau nggak salah ke Malaysia dulu nonton GP kalau nggak salah, ke Thailand, ke Thailand, yaitu Om Putut. Kemarin nyampe, kebetulan aku sore Om, pesawat dipindah pagian sampai sore, terus kegiatan hari ini kita bakal touring muterin Lombok sejauh 270 sekian kilometer. Udah pernah? 180 derajat udah, tapi 360 ini belum. Nah, waktu kemarin ini yang ketika teman-teman touring sebenarnya udah pengennya itu wah touring nih. Tapi ternyata memang karena ini event besar, jadi dengan sangat terpaksa nggak bisa ikut touring karena memang harus segera terbang dan ngurus-ngurus di yang lainnya lah gitu. Jadi ngapain hari ini? Hari ini ngapain Bang Yadi? Touring capek dari Bandung. Touring dalam rangka TDR Track Day 2025 dengan tajuk 360 Lombok Ride to Drive. Kita mau muterin Lombok. Bawa motor apa? Bawa Hero. Sama bawa X-Max. Nah ini, yaudah kita briefing. Gas. Hari ini akan ada trip menuju ke Sembalun, itu ride to trip kalau katanya Kang Antok. Nah, jadi tujuan kita adalah Sembalun, kemudian mengarah ke Senggigi. Dari Senggigi kita turun lagi ke Mandalika. Itu kurang lebih sekitar 200 berapa, Modi? 270. 270. Jangan dipikirkan 270 kilometernya ya.
Itu jalur yang sangat asik. Ini yang benar-benar kita katakan sebagai tujuan itu bukanlah yang paling utama, tapi perjalanan itu kita nikmati. Sebenarnya di touring kali ini kita itu punya tema tahun ini itu adalah Ride to Thrive. Jadi kita mau ngajak komunitas itu bukan cuma sekedar touring, tapi kita harus bisa mengembangkan daerah yang sekitarnya. Nggak usah jauh-jauh daerah yang tujuan, bisa daerah kita aja. Karena bukan apa-apa, ketika kita misalnya perusahaan nih punya CSR, kalau kita turunin CSR itu pun kalau misalnya untuk buat perubahan yang besar itu susah. Tapi kalau misalnya kita masing-masing orang nih punya kesadaran untuk contohnya mengembangkan yang di daerah kita, itu akan lebih cepat untuk bukan pulih, berkembang lah sih. Mau itu komunitas kita, sampai nanti akhirnya terakhir ada negara kita, itu bisa berkembang dengan cepat. Nah, ini agak repot nih, karena kalau rombongan kita bisa atur, bisa kita kontrol larinya seberapa. Nah, masalahnya rombongan lain ini kan nggak pernah trip bareng-bareng sama kita. Jadi agak repot juga waktu ngambil gambar ya, terutama tim fotografi, tim video, sama tim drone. Jadi suka lepas-lepas gitu bro. Ya susah lah organisasi lah, ya keren lah representing itu. Ini perjalanan keliling Pulau Lombok ini agak PR bagi saya. PR-nya karena memang udah diberitakan sama yang lain, khususnya sama Om Budi, bahwa di hari ini kita dari rombongan yang touring itu kemungkinan besar akan berboncengan. Berboncengannya itu kita akan membawa fotografer, videografer dari teman-teman influencer ataupun videografer yang ada di Lombok. Kebetulan akhirnya saya nggak dapat, harusnya saya dapat boncengan. Dan sampai tengah jalan itu saya sempat ketinggalan sama rombongan. Terus akhirnya bareng sama Akmal, bareng sama Chandra yang dari Jakarta, tim Markom. Ini mereka naik Aerox dan boncengan naik Aerox, ngejar rombongan. Aduh, PR lah. Akhirnya Chandra sama saya disuruh, udah naik ke saya deh. Saya boncengan sama Chandra, mencoba untuk ngejar rombongan. Dan kayaknya sih Chandra dapat gambarnya jauh lebih bagus dibandingkan kalau misalnya bareng sama Akmal. Karena ya Aerox-nya gitu kan, dengan boncengan berdua, dengan yang lain mesinnya gede-gede, ini nggak PR banget lah. Jadi akhirnya saya boncengan juga. Nah, di jalan di Sembalun kita dinikmati dengan ke arah ke puncaknya sajian jalan yang alami, hutan tapi jalannya mulus, juga banyak sekali monyet-monyet di pinggir jalan. Nah, kalau di rute itu kita harus hati-hati, bisa ada monyet itu nyebrang tiba-tiba. Kita berhenti di puncak Sembalun. Di puncaknya ini indah banget. Wah, jalannya benar-benar istimewa. Pemandangannya keren banget tuh. Tuh. Aduh, surga. Ya, kapan lagi? Makasih, Panto. Touring bersama. Memang dulu juga kalau bisa dikatakan salah satu ikonnya Lombok itu adalah Rinjani ya. Dulu sempat beberapa tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu ya kali ya, sempat mampir ke waterfall Tiu yang di daerah sini juga gitu. Bapak RC, gimana ini? Kami ketinggalan di belakang tadi. Wadidaw, kita padahal sudah pelan sekali kakak. Kakak seperti orang baru saja. Tadi rupanya. Iya, gimana motor yang mana tadi? Nah, motor ini banyak kempes. Kita berhenti dulu. Oh, si setek ini. Iya. Pompa dulu. Jadi gue nungguin. Pompa dulu ya. Ketinggalan lah kayak kita jadinya. Oh, begitu. Katanya sih begitu. Asik. Kita lihat yang lain. Gimana perjalanan? Luar biasa. Akhirnya touring lagi. Ke bawah juga. Bawa motor apa sekarang? Ini nih pinjem punya Om Dandi, Oh iya, gimana tenaganya? Oke, enak. Udah borap ya? Borap juga, udah lengkap juga lah ini motor mah. Upside down ya? Upside down juga, pengereman semua udah. Sip. Belok-belok tadi. Gimana nih? Ini kan pakai motor sport nih. Ya. Di sini gimana jalannya? Wah, sangat tricky Om. Ini tadi tanjakannya benar-benar sulit ya, berkelok-kelok, dan juga kita harus pas nih main giginya Om nih. Tapi enak sih, pengeremannya kan pakai RPD nih Om. Brakingnya tuh enak banget, feel-nya dapet banget, empuk tapi presisi gitu. Mantap. Kapok gak? Enggak sih, karena view-nya mantap Om.
Keren habis ya. Keren habis. Pakai R15M ya? R15. R15M. Aman lah, ini kan bukan moge jadi adem. Kecil lah, banding X-Max 2,5. Ini cuma 150. Gimana jalannya? Gak repotan nggak? Enggak sih, enak. Cuman bagian panas aja motor. Terlalu pelan ya? Terlalu pelan. Bisa lah digas lagi lah, 120, 130 boleh. Di tikungan? Iya boleh lah. Asik. Boleh lah. Tadi 80, 70. Lama-lama panas juga, apalagi daerah Mandalika tadi. Wah, di sini udah enak dingin. Tukang kontes ada di sini. Gimana perjalanan? Gokil, keren banget, dingin pemandangan, jos. Motor gimana? Waduh, keren banget motor. Powernya sadis. Rem? Nggak ada masalah sama sekali noh, lihat. Gaspol banget. Nggak kapok ya? Kurang malah. Kurang ekstrim. Lagi lah. Pembalap mantap. Luar biasa tracknya. Bawa motor apa hari ini? Bawa motor X-Max. Nah, tracknya gimana? Tracknya mantep. Cocok pakai X-Max? Cocok. Nah, motornya spek apa tuh? Itu standar. Oh standar? Yang boram ntar buat di sirkuit. Mantap. Gokil banget. Tadi kita lewatin tikungan-tikungan tanjakan, terus sempat lihat primata banyak ya. Rasanya pengen tak boncengin om. Saking asiknya. Gokil ini jalurnya. Nah ini nih bedanya nih. Newbie dengan yang jam terbangnya udah panjang. Ini baru beli kali ini mah. Masih baru gini. Ke arah dari Kuta Mataram kita menuju ke Rinjani, perjalanannya juga top banget sih. Gila, top lah pokoknya. Perjalanan kali ini top banget lah, hampir nggak 360 tapi nggak sampai full Lombok sih, karena kan kita masih belum ke Pink Beach. Nanti mungkin tahun depan kita touringnya ke yang belah sini dulu ya, dari Kuta Pink Beach baru hajar ke atas. Di mana kita ini? Hah? Di mana? Di ini tuh Pondok Senaru di Lombok yang jelas. Jadi ini rombongan ceritanya gimana nih hari ini? Ini rombongan touring ada 30 motor lebih ya. Cuman memang kalau misalnya grup agak besar ternyata pengaturannya harus lebih maksimal lagi ya. Karena CC-nya pun berbeda dari. Jadi ada beberapa teman yang agak tertinggal juga di belakang, lagi kita tungguin dan kita share lock gitu. Tapi mereka juga sebenarnya dikawal oleh anak-anak Lombok juga. Jadi tenang saja. Kita harus kesini dulu nih bagi yang tidak berpuasa untuk makan dulu, yang puasa sekalian Jumatan. Oke, cabut. Nah, kita akhirnya nyampe di Pondok Senaru. Ini salah satu titik untuk istirahat kita siang hari ini. Nanti habis makan siang jam 1-an, setengah 2 gitu ya. Kita akan lanjut, udah itu kita akan balik lagi ke bawah. Tapi perjalanan tadi itu kalau dilihat aspalnya tuh, wah, itu gue bilang kemarin. Apa tuh? Adinda, jalannya udah bagus nggak? Ternyata belum. Gue pernah lewat ya begitu jalannya. Yang mana? Yang kecil-kecil, banyak pasir dari atas. Oh, tapi bagus. Yang overall. some section bagus, bagusnya banget. Tapi yang busuk juga masih seperti dulu. Tapi mau jalanannya jelek, tapi pemandangannya. Sama yang itu, Kang, apa yang masjid tertua di Lombok itu yang kita lewatin. Tadi lewat nggak lu? Nggak tahu. Gua kan kepisah sempat tadi. Nah, itu lewat situ. Jalannya masih gitu, kecil dan berpasir gini. Jadi hati-hati. Maksudnya yang masih kotaan tadi ya? Ya enggak, yang gini-gini nih. Yang gini-gini kan kecilnya kecil banget ya. Hampir kayak Ciwidey berpasir. Iya. Nah, itu yang gue tanya kemarin sama Adinda Bayu. Udah bagus jalannya? Bagus. Jadi gue ekspektasi gue tinggi. Ternyata enggak juga. Ya udah. Ya sudah lah. Tapi we enjoy the Lombok. Betul. Keren. Wah, keren pemandangannya. Cakep abis. Jadi kalau misalnya ada waktu buat motoran ke sini, motoran lah ke sini. Sekalian kita tanya, ini ada vlogger kondang. Vlogger kondang. Ngeri banget ini, lihat nih. Gimana perjalanan hari ini Bapak Mario Enduro? Agak pusing-pusing sedikit ya. Kenapa? Berkelok. Terus kejar-kejarin motorsport, ternyata agak bodoh ya saya. Aduh Tuhan. Tapi jalannya asik ya? Asik dong. Pemandangannya ya? Wah, ini kali kedua dan emang ini yang paling ditunggu-tunggu guys. Nah ini balik lagi kan, kemarin kita ngobrol suspensi.
Nah, suspensi ini gimana nih setelah melewati jalan seperti ini? Suspensi ini lebih tepatnya lebih firm ya, karena apalagi ini settingan full bagasi kan sebenarnya, tapi belum tak atur lagi, jadinya benar-benar rigid banget gitu. Tapi tadi pas ketemu jalanan jelek ya beda cerita gitu. Tapi kalau buat nikung-nikung buset. Sampai tadi ada fun fact terbaru, Marion dulu sampai nyentuh standar high gitu, bisa loh. Bahaya itu. Bahaya emang, makanya saking harus begini ya. Wah gila, tapi keren sih bisa setting ini, shock ini mantap pokoknya. Andrea Faren, gimana perjalanan? Mantap, maknyus pokoknya, ngeri tapi apa ya, sedap-sedap enak gitulah, pedas-pedas crispy gitu. Di antara semua barang-barang yang nempel nih, suspensi apa itu, yang paling mendukung perjalanan kali ini apa nih kira-kira? Wah, overall semuanya, depan, belakang, handling, pengereman, engine, semuanya mantap. Depan USD itu ya? Depan USD, upside down. Dan ini masih belum kita setting ya, ini masih setting untuk di Bali intinya. Iya, asiknya di sini ya. Ini kelihatan nggak ya? Di sebelah situ tuh ada air terjun nih. Air terjun apa namanya? Nggak tahu. Apa? Hah? Senaru. Oke, itu jadi namanya waterfall Senaru. Cakep banget. Ini air ini dari sono kayaknya dibawa ke sini kayaknya ya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Tapi pemandangannya di sini cakep abis ini nih. Kita udah capek-capek, lihat sini, wah hilang capeknya. Iya bener ya. Langsung segar lagi, fresh lagi. Kalau pengen lebih segar lagi tinggal mandi. Iya bener. Bener deh. Cakep asli tempatnya nih. Cuaca hari ini nggak terlalu panas, agak dingin terus ini. Kalau mau dilihat tempat-tempat resortnya seperti ini cakep banget. Jadi waktunya kita untuk istirahat dulu sejenak nih. Teman-teman sebagian break di situ makan siang, yang nggak puasa, istirahat. Hujan di situ hujan. Kayaknya hujan nih. Kan air. Dia kagak bawa jas hujan. Aduh, benar-benar nggak lama. Kacau. Yang repot nih, yang pakai motorsport. Nah, yang itu tuh, yang pakai mobil. Nah, itu dia tuh. Bawa jas hujan nggak? Bawa. Oh, bawa. Tapi tetap aja. Tetap aja spakbor ceretnya luar biasa ya. Spakbor ceret, sepatu gimana? Meteknya bisa kumpet. Iya benar. Bawa Airwan. Ya. Pakai ban Super Corsa. Bagus. Apalagi sekarang jalur nikung. Wah. Masih nikung nggak? Nikung ini balik. Masih ya? Asik ya? Tambah nikung lagi, bukan masih. Itu kecilin tuh udah tuh. Yaudah, coba kecil. Ayo. Kacau ini. Akhirnya kita bisa berangkat lagi sampai menuju ke Senggigi. Nah ini apes nih. Jadi waktu pas istirahat ini kita hujannya gede nih. Di situ posisi motor knalpotnya tuh kan tuh ada buat baut AFR udah copot. Nah nggak ingat, jadi nggak sempat ditutup dulu. Jadi pas hujan gede malah keasikan berteduh, dan pas mau pergi di starter udah nggak mau hidup, businya banjir. Untung masih ada tuh beberapa tim yang masih ada, sama ada Om Soli dibantuin, kita diangkat-angkatin sampai diangkat-angkatin motor tuh, ngeluarin airnya. Ada juga Om Bayu tuh minjemin kunci-kuncinya segala macam, tapi tetap ya pakai kunci Inggris kan nggak bisa buka si busi, jadi masih tetap mati. Nah udah itu teleponin tuh Om Dadung juga balik lagi, Somanto juga udah di depan balik lagi. Dia kenapa kan? Masukkan air. Iya deh, dari bang Lapat itu ya? Iya. Lapat dibuang airnya udah? Udah. Banyak? Ya, udah tanggung ke starter. Hah? Udah tanggung ke starter masuk kurang bakar. Oh no. Mati. Aduh. Kontribusi nggak ada. Apaan? Kontribusi nggak bawa. Ya bisa pakai gitu nggak bisa ya? Ayo. Udah jalan agak jauh sebenarnya, tapi ya balik lagi deh. Serunya touring tuh begini. Dorong dulu lah nyari bengkel. Dorong nggak lama ketemu bengkel di situ. Sama kunci businya juga nggak ada di situ. Ujung-ujungnya kita minjem kunci ring pas 14. Untung ada tuh yang nekuknya dalam. Jadi bisa ditodong-todong pakai itu.
Yang membedakan perjalanan kali ini adalah itu kebalikannya dulu. Kalau dulu saya dari Mataram ke Senggigi ke arah Sembalun sini, tapi sekarang kebalikannya. Dan saat ngebalikin ini saya agak pangling, agak beda ya, karena jalanannya itu dulu tuh agak jelek. Memang meskipun pemandangannya indah, tapi sekarang sudah membaik, jauh lah kata saya. Dimana kita bisa speed bisa bagus, cornering bisa oke, terus jadi bukan hanya menikmati pemandangan, tapi jalanannya pun enak. Keren nih tempatnya. Lagi jalan, ketemu sama Om Aji sekarang jadi fotografer dulu ini. Berkat dia fotonya cakep banget, lihat nih. 1, 2, 3, oke, kali 5 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, aku cek dulu. Oke, Om terima kasih. Fotografer handal nih. Sayang sekali mereka nggak dapat foto. Halo. Kalau kita di sini apa namanya? Menikmati pemandangan. Menikmati pemandangan. Makanya ngebut kita pelan-pelan. Aku sengaja nungguin soalnya pengen dapat foto. Gua sendirian nggak punya foto. Iya, mantap. Asik. Dan ini bisa dikatakan hari yang cukup lelah. Lelahnya karena apa ya, kejar-kejaran rombongan. Dan mengingat besok itu akan track day, ini harus jadi sebuah pertimbangan. Jadi harus sebisa mungkin kita istirahat lebih banyak. Meskipun dari sini kita akhirnya ada technical meeting sambil buka puasa bersama dengan pihak MGPA, di mana kita ngeliatin klasifikasi, kita ngeliatin aturan-aturan, terus kita tanda tangan waiver untuk perjanjian saat kita di track ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, diri kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita. Dan banyaklah beberapa aturan yang harus kita taati saat kita masuk ke sirkuit Mandalika. Jadi ketika kita sudah touring, kita juga waktu itu kan langsung kumpul di satu restoran. Karena pengen dadah-dadah ini berdua nih. Udah pernah makan nih? Udah dong. Wih, makan apa tadi? Makan yang enak pokoknya. Oh gitu? Iya, disediakan oleh Om Anto. Luar biasa. Tadi waktu lewati hutan, itu gue banyak orang jualan ini nih. Nah, itu apa? Ternyata ini bukan arak tapi legen. Di Jawa disebut legen. Itu gue dikasih 1 botol. Berarti itu plesetan arak aja? Manis tapi. Gitu. Gak ada alkoholnya. Kali. Nambah lagi nih. Yang ini kayak jahat nih. Putih nih. Kasih ke Anda. Ya, saya cari makan dulu ya. Siap. Karena ada juga dari MGPA untuk datang. Kita mau prepare kan besoknya track day. Itu abis ngisi apa tuh Om? Isi waiver dong buat besok kita ngegas gitu. Nah, isinya apa tuh kira-kira? Coba biar yang lain yang lagi nonton tahu nih. Sebenarnya itu cuma ya bukan membuktikan ya, keterangan bahwa ya panitia tidak menanggung misalnya ada sesuatu terjadi dengan diri kita. Jadi semua kejadian yang terjadi atas kayak di track gitu ya resiko sendiri lah intinya. Jadi wajib ya semua yang turun ya? Wajib. Jadi kan kalau gini kan kita memang nggak ada asuransi, nggak ada apa-apa. Jadi memang itu kan ya semua ditanggung oleh masing-masing. Takutnya kan jadi kita juga gini, intinya kita itu bukan mau kencang-kencangan, bukan mau balap. Kita ini mau have fun aja. Jadi nggak usah yang sampai wah gimana. Latihan track day itu kan? Bukan latihan. Latihan dong track day itu. Latihan untuk pembalap. Kalau untuk kita kan untuk have fun. Tetap kita berlatih Om, berarti belok ya kan? Iya. Intinya kalau mau kencang-kencangan naik motor ya ini tempatnya di sirkuit, di track day tempatnya. Kalau kita misal melakukan yang tadi pengumuman, baca aturan-aturannya, sampai kan kita juga memang harus ada selebrasi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalau dilakukan di hari H kan sayang waktu tuh. Makanya kita coba panitia atur di H-1 kita buat acara tersebut. Jadi biar lebih santai, udah gitu dan tidak memotong waktu di hari H. Jadi hari H itu bisa cuman prepare briefing singkat, masuk ke sirkuit 1 lap untuk pengetahuan sirkuit, langsung bisa gaspol. Ih, ada pemenang giveaway nih. Beneran menang. Beneran nih. Beneran menang. Nanti soalnya kan di IG kan sama saya di blast terus gitu ya. Nggak tahu siapa aja yang ikut, tapi buktinya ada. Jadi tadi naik apa ceritanya? Tadi naik batik ke sini. Naik batik. Kebetulan bareng Om Jayadi juga ketemu ternyata satu baris. Satu baris. Taunya pas sudah di Lombok dijemput.
ternyata. Oh gitu. Oh sebenarnya di kapal udah barengan. Barengan. Oh. Tapi dia sibuk sendiri, saya sibuk sendiri. Semuanya sibuk sendiri. Nggak ada yang tegur, cuma se-hello doang. Pas turun ngomong-ngomong yang jemput orang TDR, kok sama? Ternyata di event yang sama. Gimana? Seneng nggak? Seneng banget, seneng banget. Waktu puasa bisa makin semangat lagi nih, jalan-jalan. Kalau tapi ini lagi liatin apa sih? Lihatin nomor motor dan kelas buat besok setar. Oh gitu. Masuk kelas apa emang? Masuk kelas skuter pro, padahal pendatang baru. Asik. Ini? Skuter pro kan? Waduh, pro semua. Yang ini? Ini lagi yang bingung namanya. Bingung ini. Oh yang ini pro. Cuma di reguler loh. Pengennya naik. Enggak. Salah. Namanya juga ngonten cari yang rame. Namanya rekanan. Rekanan kan bisa diatur. Seru-seruan ya. Tinggal uang, duit. Kalau banyak kalah lu. Kalau nggak ada rekan kan kita nggak seru juga ngontennya. Iya, benar. Ya mantap. Seru-seruan aja. Mantap masuk juga. Persiapan track day, salah satu aturannya adalah di mana lampu harus ditutupin, standar 2 harus dilepas, spion harus lepas, dan apa lagi ya? Itu pokoknya lampu sen, lampu depan, belakang harus ditutup semua buat safety regulation. Jadi ini anak-anak lagi pada tutupin semua. Ini lampunya pecah atau kenapa ini? Pecah lampunya? Sesuai peraturan saja. Kirain pecah jadi di lakban. Oh sorry ya, yang di lakban sudah bagus ya bro. Karbon bos. Senggol dong bos. Sombong bener. Gratis bos. Oh iya. Ini track day ini saya nggak banyak bicara karena bisa dikatakan nggak banyak vlogging ya, karena cukup hektik. Dari yang awalnya kita tuh skuter pro dengan skuter regular itu dipisahkan. Nah cocok. Buat Mas, ukuran apa tuh Pak? Saya XL. Oh, XL. Iya. Apanya? Itunya. Airpack udah siap? Airpack udah dong. Sepatu udah Pak? Sepatu udah. Oh. Airpack kita udah bikin. Oke. Khusus. Oh kita barengan sama? Bareng dong. Pakai TDR? Iya. Biar ganteng ya kan? Banyak nanya tuh. Itu motor yang dipakai ke balap, motor touring juga sama lah. Oh iya betul. Touring iya, balap iya. Jadi mesinnya mantap. Jadi udah disiksa di lintasan, kita pakai pulang ke Jakarta lagi Pak ya? Iya, pulang lagi motoran lagi. Tanpa towing? Nggak ada biayanya. Ya tadi keliling itu pengenalan sirkuit Mandalika, jadi tikungan 1 dan beberapa tikungan kita diperkenalkan di mana kita bisa lurus kecepatan tinggi, di mana sedang, di mana titik pengereman, dan di mana kita bisa buka pengereman keluar masuknya. Ya in outnya harus dengan benar ya. Terus juga kita di sini diajarin jangan berubah-ubah posisi ya, jangan merasa kita mungkin lambat, kita ya diam aja biar pembalap yang lain bisa nyusul mau lewat kanan atau kiri, jadi nggak usah belok kiri dan kanan, sangat membahayakan. Ininya banyak pelajaran di sini. Dan motor-motor di sini nih lari seberapa pun nggak berasa kayak motor nggak ngebut ya, karena emang lurus tikungannya dan jalannya enak banget. Jadi hari ini peserta track day happy banget semua, dari mulai yang pemula baru sekali di sirkuit, ada yang baru beberapa kali, dan ada juga pembalap yang expert, pembalap nasional, pokoknya pembalap yang main di dunia juga ada ya. Tentunya happy banget. Thank you buat TDR, buat track day yang memfasilitasi para pembalap buat latihan juga ya, persiapan balap-balap berikutnya. Oke TDR, mantap selalu. Memang ya kalau kita udah bicara mau masuk sirkuit nih, kan bukan cuma motor doang yang harus benar, tapi secara perlengkapan kita pun harus benar. Kebetulan waktu wearpack itu ya agak sempit sih, karena memang itu wearpack bukan yang diukur untuk ukuran saya. Jadi begitu pakai yang merek itu agak-agak sempit tuh, karena agak bongkok juga. Jadi akhirnya ada wearpack pengganti, jadi lebih nyaman ketika
ngegas di sirkuitnya. Kalau nggak kebayang tuh, badannya kayak gini tuh. Balap juga saya di sirkuit. Pokoknya nggak apa, benar-benar tidak tergambarkan sebelumnya lah. Mungkin orang yang waktu belum turun ngerasa, gue bisa nih, belok-belok bisa, apa semua bisa gitu kan. Karena memang saya sendiri juga kan secara kalau touring belok-belok seneng lah, cornering. Pikir di sirkuit sama aja kayaknya. Waktu muter pertama tuh bareng-bareng semua masih cuma gini doang nih gitu kan. Bisa lah gitu. Belok-beloknya juga bisa. Begitu sudah dilepas untuk gas masing-masing, saya posisi waktu itu keempat, langsung bengong tuh. Karena begitu yang lain beloknya udah langsung pindah pantat, lutut kebuka, sedangkan kita yang lah kok beloknya beda banget ya. Dan memang ketika ya pengalaman sendiri ya, belok touring sama belok di sirkuit ternyata beda banget. Jadi ada satu pas saya lagi belok, saya badannya masih lurus, sementara yang mungkin biasa sering di sirkuit tuh gini banget. Beda banget pokoknya lah gitu. Kelihatan banget cara beloknya tuh totally different. Akhirnya ujung-ujungnya sama panitia itu bisa dibilang yang pro juga kalau mau masuk yang reguler boleh, yang reguler mau masuk pro juga boleh aja, silakan aja. Cuman yang jadi masalah kita nggak ada waktunya, karena catatan waktu kita itu hanya bisa dicatat bila mana kita masuk ke kelasnya kita ya. Kebetulan saya kan di skuter pro gitu. Dari beberapa sesi ini bisa dikatakan ada naik turunnya ya. Dan apalagi waktu pertama kali masuk ini saya ingat lupa, jadi masih ngeraba-raba tracknya. Dan memang harusnya seperti itu ya di saat kita masuk, apalagi kan saya nggak ikut familiarisasi track karena saya udah tahu tracknya, jadi lupa ingat. Tapi di sesi kedua dan seterusnya saya lihat waktunya cukup baik. Kalau teman-teman bisa lihat ini catatan waktunya begini, cukup bagus, cukup happy dan menyenangkan hari ini. Panas, iya panas, tapi fun. Dan waktu itu saya sempat jatuh di sirkuit. Alasannya ya mungkin ego juga, saya matiin TCS, saya benar-benar pengen nge-push. Ini motor bisanya segimana nih. Terus di sisi lain saya mesti ngejar rombongan yang depan, meskipun yang depannya tetap high speed, tetap maksain pengen ngejar yang depan karena butuh gambar sebenarnya. Lihat ini kelakuan si Gagan. Baru beres dicat. Hancur kabeh. Waduh. Aduh. Jatuh nggak tahu di mana. Jatuh terakhir juga kalau nggak salah. Jadi Om Abi yang udah ngacatin, maaf, catnya rusak lagi. PR. Ini baru beres. Di sini kita udah foto-foto. Kalau bisa lihat di belakang nih kan teman-teman yang sering lihat di mana di Plang Pertamina ya. Jadi kita di sini mengakhiri track day kita yang luar biasa rame, panasnya luar biasa hari ini. Dan tahun lalu kita nggak sempat sampai foto karena hujannya gede banget. Tapi kali ini kita dapat fotonya di sini. Keren banget. Keren. Kenapa tujuan kita dibuat track day ini? Kita juga mau ngajak ya komunitas atau orang-orang yang senang naik motor dan misalnya memang senang speed, kita berlatih di sirkuit karena lebih aman. Jadi mau ngegas gimana pun ya di sirkuit lah gitu. Udah dengan aparel yang lengkap semua, jadi aman juga lah gitu kalau bisa ada apa-apa gitu. Ya, jadi untuk teman-teman nih yang senang ngegas-gas, sekarang saatnya ngegasnya di sirkuit aja. Sewa sirkuit dimanapun, nggak cuma di Mandalika, banyak kok sirkuit yang disewakan. Berangkat jam 5 pagi, ini saya cukup khawatir. Karena kita udah berapa hari ini bisa dikatakan bangun pagi, tidur malam. Kalau saya lihat dari kondisi rombongan ini, teman-teman yang lain bisa dikatakan udah cukup lelah. Dan kelelahan ini berbahaya kalau saatnya kita misalnya memaksakan untuk jalan. Kita startnya tuh pagi banget, abis sahur kita langsung start packing, gas gitu. Nah begitu turun ke
bawa ke parkiran. Yang lain udah pada ngumpul tuh. Yang lain ngegas, gas, dan ternyata ada tuh 2 orang yang masih ketinggalan, masih di kamar, yaitu Om Aji sama Om Putut. Nah waktu itu inisiatifnya diteleponin sama Kang Anto tuh, suruh di cepat turun gitu, karena yang lain juga udah pergi. Jadi kita nunggu dulu yang 2 itu, Om Aji turun, Om Putut turun, baru kita gas belakangan. Niatnya sih belakangan gimana? Kamu nggak ikut, saya cuma bertiga. Apa? Kamu nggak ikutan, kamu ikutan rombongan utama. Berarti saya udah merasa dihilangkan waktu di situ. Kenapa? Saya berempat, Om. Oh, belakang sama saya itu? Iya. Ada di belakang saya? Saya tuh yang nungguin motor Om, nungguin helm Om waktu Om boker dulu. Di hotel. Iya. Iya. Itu yang lain udah pergi. Saya ngobrol berdua sama istrinya Om Solih. Kenapa kamu nggak ada di situ? Itu udah hilang ya dari situ. Tapi bener loh, seingat saya itu saya itu akhirnya biarin rombongan berangkat dan saya diem di hotel untuk nungguin Om Aji sama Om Putut. Karena saya lihat pas lagi berhitung rombongan jumlah motor gitu, karena saya mau di belakang gitu, saya mau ngecek, loh kok ini Om Aji sama Om Putut nggak ada, bahkan motornya masih polos. Saya memutuskan untuk di intercom, ya udah lanjut aja, saya akan nungguin. Tapi entah kenapa, seingat saya bahwa Gagan tuh ikut rombongan sama mereka, nggak bareng sama saya gitu. Ini aneh soalnya kejadiannya. Iya. Jadi mesti kita klarifikasi sama Om Aji nih, karena Gagan merasa dia nggak ada di bersama rombongan. Ya, bareng sama saya, padahal nggak sama saya, bareng sama Om Aji. Assalamualaikum. Halo, lihat gua gak? Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dan apa ya, ajaib menurut saya. Ingat nggak pas kita hari Minggu pulang dari hotel? Kan Om Aji sama Om Putut kan ketinggalan tuh. Nah, sekarang saya nungguin tuh kan. Pas mana? Pas mau pulang mau nyebrang balik lagi ke Bali. Kan turun berdua tuh, ada saya kan. Di rombongan kita ada siapa aja? Pas kita nyusul ke pelabuhan. Habis dari pelabuhan kita Bertiga. Bertiga tuh siapa aja? Aku, Pemantok sama Putut. Ini ada kejadian aneh nih. Gagan itu merasa bareng sama kita. Enggak lah. Nah, itu dia. Kita cuma bertiga. Iya. Gagan merasa dia tuh bareng sama kita. Sedangkan Om Aco itu bareng apa kata Om Aco? Enggak, bareng Om Aco. Cuman Gagan itu merasa kalian berempat. Kita berempat. Itu dia merasa ketambahan siapa? Warna kuning, hijau, atau abu-abu? atau kita bertiga ikut semua itu? Jadi kita dari hotel tuh berempat kata dia. Seingat saya kan paling belakang kan? Putut di tengah, ya kan? Om Aji di depan, ya kan? Aku depan sendiri. Makanya ini aneh kenapa Gagan jadi merasa bahwa dia bareng sama kita. Ada rombongan waktu dari aneh kan? Iya, kita cuma bertiga soalnya. Cuma apa? Cuma bertiga ya? Cuma bertiga. Dan rombongan yang depan tuh ngerasa saya juga di sana. Jadi memang di pelabuhan, kalau gue nggak salah inget nih, gue tanya sama Gagan, Gan, Kang Anto mana? Itu gue inget tuh, gue nanya itu. Oh gitu? Terus? Iya. Seinget gue di belakang nungguin Aji sama Putut. Makanya Kang Yadi, Om Aco bilangnya saya tuh bareng mereka. Tapi di sisi lain saya bareng Om berempat. Tapi ada satu orang lagi yang perlu klarifikasi, yaitu katanya sih istrinya Om Solih nih. Nah, kita coba. Telepon Om Solih. Jadi gini Om Solih kan ingat waktu hari Minggu nih kan ya. Dari hotel jam 5 pagi kita berangkat tuh kan. 5:30 lah ya. Jam 5 malah. Ya kan? Iya, betul. Gagan itu bareng saya atau barengan rombongan Om Solih? Sama Pak Yudo barengan pertama ke pelabuhan dari hotel? Dari hotel ke pelabuhan. Iya, pas hari terakhir pas kita mau pulang. Oke. Gagan itu di barengan rombongan utama atau bareng sama saya nungguin Putut sama Om Aji? Barengan rombongan utama. Nah, ngelihat kan di jalan bareng sama dia barengan? Iya. Soalnya ini ada sebuah keanehan.
saya sampai konfirmasi dulu sama Om Aji, karena kan saya itu nggak ikut rombongan karena Om Aji sama Putu tuh kan masih ketinggalan di hotel kan? Ditungguin. Halo. Nah, jadi saya nungguin, udah gitu si Gagan itu merasa bareng sama saya berempat. Wah, bareng kita kok, dia kan Kang Anto kan bertiga doang. Iya, sedangkan dia merasa berempat sama saya loh mikirnya tuh. Sebenarnya sih saya bisa lihat footage saya ngambil gambar waktu lagi perjalanan pulang tuh. 360 saya sempat nyala nggak ya? Kalau nggak salah saya lupa. Kamu kan 360 nyala pagi-pagi nggak? Sempat ambil gambar nggak, Gan? Lupa, harusnya ada. Ada ya, nanti kita lihat. Kita cek. Ini bahkan ini kita ngecek footage nih ya. Saya mau ngeliat ini file-file yang Gagan ambil nih ya. Ini tuh yang pas pagi tuh entah kenapa dia korup nih. 0 byte semua. Yang ada itu adalah file yang kelima, yang ini. Ya itu pas udah di Bali. Jadi kita nggak bisa pembuktian bahwa Gagan itu di mana. Nih di Bali nih. Udah di Bali, yang sebelum di Bali nggak ada. Ini semuanya korup nih. Tapi video paginya ada, tapi korup. Iya, cuma ini videonya ada pagi, cuman korup, nggak tahu, jadi nggak bisa buka. Tuh 0000 semua tuh. Cuman satu ini file nggak bisa dibuka karena ini cuma sebelah nih. Aneh. Rombongan tuh kan lepas duluan. Saya tuh nggak mungkin ninggalin Kang Anto. Oke. Saya udah bilang lanjut semua jalan. Di intercom saya bilang lanjut aja, ntar saya nyusul. Iya, itu saya dengar. Terus? Saya nunggu stay di situ. Duduk di sampingnya istrinya Om Soli. Iya, karena ini mau ke toilet dulu Om Anto bilang gitu dulu. Taruh helm dan segala macem. Nah, itu kan ke toiletnya masih lebih banyak orang. Apanya? Enggak, udah nggak ada. Yakin ya? Tapi ke toiletnya saya ingat, saya nitip pala. Terus? Itu nitip barang-barang kan di situ. Itu istrinya Om Soli ada samping. Masih ada di situ. Iya, Om Putu sama Om Aji belum ada. Oke. Tapi bentar, Om Aco merasa bahwa dia serombongan kan? Ya. Di jalannya gue nggak lihat. Di jalan gue nggak lihat karena kan gue di belakang banget. Gue pikir dia masih di depan main sama Om Yudo dan kawan-kawan di depan. Tapi begitu masuk parkir, gue tanya tuh Kang Anto mana? Gitu. Terus? Di belakang. Nah lo. Kalau tadi apa? Salah nanya kali. Gua nanya siapa? Nggak, tadi sempat cerita bahwa ini bukan kejadian pertama. Emang kejadiannya suka kayak gimana? Ya kalau biasanya sih kalau udah habis main terus ada yang pulang dulu ke rumah, itu nyapa dulu ke ibu atau ke bapak itu set. Nah pas saya datang yang benernya saya datang ke rumah. Nah ini orangnya baru datang, sukanya gitu sih biasanya. Tapi itu tuh misalkan saya mainnya bareng sini, nah sini nggak ngerasa kehilangan Om. Tatar ya, kalau nginget sepintas sih memang saya sempat inget nitipin helm, saya mau ke kamar mandi dulu. Iya. Tapi pas sudah pergi murni cuma bertiga loh. Maksudnya, sebentar, andai kan kamu barengan sama saya, kamu di mana? Paling depan, tengah, belakang? Saya ngacak-ngacak Om. Oh naik turun. Iya. Posisinya. Gini, emang jalurnya lewat mana? Kita pokoknya nggak yang biasa, karena Om Aji yang di depan tuh, nih Om Aji motong-motong nih, kayaknya gitu. Kalau cerita itu betul. Kalau cerita itu betul. Memang kita nggak lewat jalur utama. Rombongan kita jalur utama itu mah. Jalur utama ke bypass terus gitu. Jadi kalau misalnya dari omongan ini, bisa jadi saya nggak melihat, Om Aji tidak melihat, Om Putu tidak melihat adanya Gagan beneran mungkin. Tapi dia ada. Soalnya kalau klarifikasi cerita itu nggak mungkin dia tahu kita bukan lewat jalan utama. Berarti Gagan bareng sama saya. Tapi dengar sendiri tadi kan. Ajaib. Tapi entah apa yang terjadi sampai footage-nya yang selama di Pulau Lombok dari pagi hari sampai siang hari itu tidak ada. Kan ini pertanyaan besar ya. Ya entah ada terjadi hal-hal mistis atau apapun. Ya entahlah. Tapi kayaknya kalau kita simpulkan Gagan bareng sama saya berempat. Tapi nggak ada buktinya juga. Maaf ya. Aneh ini. Mengingat karena kita akan segera naik ferry, ini nggak harusnya baik-baik aja sih, karena nggak lama dari hotel kita nyampe pelabuhan, naik kapal, harusnya istirahat dong. Tapi pagi hari ini kita pagi banget berangkat dari hotel dengan tujuan ngejar
kapal penyeberangan ke Padang Bay jam 6:30 pagi. Jadi hari ini adalah menuju pulang ke Bandung sama ke Jakarta melalui beberapa kota. Dan ya kita lihat deh perjalanannya. Setelah kemarin track day, kita sampai malam, tapi kita lanjut gas. Kenapa Om? Macet? Hah? Iya, ketinggalan di dalam. Oh. Sekali lagi dengan nomor polisi DK8402 truk sedang. DK8402 truk sedang dimohon kembali ke kendaraannya untuk pengemudi. Tapi saat kita naik kapal, dapat kapal yang sama, capek nih. Aduh, nggak ada AC lagi, tempat duduknya nggak enak. Nah, sepertinya di sini kita berpisah nih. Jadi rombongan bisa di sini karena kita akan lanjut ke Singaraja. Singaraja, ya. Singaraja. Jadi Oman Reference akan lewat tengah, kita lewat utara. Thank you ya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Dadah. Yang iya ikut. Sesampainya kita di Bali ini, kita memutuskan untuk lewat ke daerah utara karena memang Om Aji ini ada rencana mau nyari sesuatu lah di daerah utara ini. Nah, saat kita masuk ke daerah utara, kalau kita ngelihat sekeliling, wah udah cukup gelap nih. Khawatirnya hujan. Dan selama ini jas hujan itu belum keluar. Bahkan waktu kehujanan di Jogja pun saya enggan ngeluarin gitu karena tanggung dikit lagi, sebentar lagi nyampe hotel gitu kan. Sebisa mungkin ini kita nggak pakai jas hujan, jadi rekor nih kalau misalnya jas hujan nggak dipakai sama sekali. Ternyata kita akhirnya memutuskan untuk istirahat di sebuah Indomaret. Kita istirahat di situ nunggu hujan reda karena hujannya cukup besar dan hujannya hujan angin ini, jadi nggak aman juga kalau kita untuk lanjut berkendara. Nah, setelah hujan selesai kita lanjutin perjalanan, tapi karena akhirnya kalau ngelihat lewat utara itu terlalu jauh, akhirnya rombongan memilih untuk masuk lewat Negara, nggak lewat utara. Ini kan baru ikut touring sekarang nih, ya kan? Ya, betul. Udah suspensi udah upgrade, rem udah upgrade, gimana? Ceritain. Enak lah, yang jelas kita untuk melibas jalan ini kan Bali lumayan elok-elok ya. Gaspol rem, aman. Dan semua obstacle terhandle dengan baik. Enak kok, suspensi depan aja, nanti mungkin di setting dikit, cuma ya kan kita touring ya, nggak balapan ya. Jadi oke. Nggak perlu yang keras, nggak perlu yang banget, tapi ini udah aman. Asik. Jadi Om Aji karena memang udah punya tujuan untuk pergi ke utara, di sini kita bisa. Jadi ceritanya begini, saya ini sekarang lagi di Thailand dan saya harus pulang duluan lepas dari rombongan karena pada dasarnya saya harus ada di sini. Jadi saya sama Om Aji sama Om Putut akhirnya gas duluan. Dan ini dia duluan terbang karena pas berangkat dan pulangnya naik pesawat ya. Iya, kan saya terpaksa untuk mempersiapkan ini semua. Oh, betul. Jadi ya gitulah, pokoknya saya gas duluan dibanding yang lain dan sekarang ada di Thailand. Seperti kita sudah mau standar, tapi kita berpisah ini. Iya. Karena ada satu hal, jadi nanti saya sama Jiva sama Putut gas bareng menuju ke Madiun. Ya, saya arah Madiun mau ke Magetan. Jadi kita berpisah kan. Hati-hati. Iya. Siap. Kabarin ya. Ya. Pak Yudo. Izin pamit dulu kita nih. Oke, siap. Ya. Oke, hati-hati jalan ya. Siap. Oke. Siap. Gas. Oke. Itu loh, masih. Ya, aku langsung ke hotel ya. Siapa? Oh ya, itu udah Pak. Tinggal cekin aja. Oke. Udah kita bayar.
sini tinggal dekat langsung masuk hotel. Jadi saya langsung cabut sama Haji sama Abu Dhar. Ya. Oke. Di sini saat pisah juga saya ingat kan, hati-hati ya pisah nih ya karena bukan apa-apa. Biasa kita selalu bareng-bareng sama Gagan. Kali ini berpisah sama Gagan dan saya asalnya mau berangkat sendiri, tapi ternyata Putut sama Haji itu bilang yaudahlah kita jalan bareng. Karena memang tujuan saya ini karena kalau teman-teman udah lihat saya di Thailand dan ini sebuah kewajiban saya yang harus saya lakukan, oleh karena itu saya lepas dari rombongan. Meskipun lagi sama rombongan tuh seru kan ya, tapi ya karena hal ini ya memisahkan diri. Kita bertiga ini melaju bisa dikatakan cukup cepat ya. Di bawah 2 jam ini dari Banyuwangi kita udah sampai ke Utama Raya. Berarti itu Situbondo, ini bisa dikatakan cepat. Cuman kita istirahat makan malam dan lain sebagainya ini cukup lama. Bahkan ini bisa dikatakan kelamaan karena saya sempat mau ngambil duit di ATM dan ATM-nya lagi diisi duitnya. Aduh, nunggunya lama banget itu. Dari Utama Raya ini nggak lama kita lanjut perjalanan, dan perjalanan ini sebenarnya saya mampir dulu ke saudara saya udah lama, ke adik sepupu saya itu ke Pasuruan karena udah bertahun-tahun setiap kali saya lewat ini nggak mampir. Ya udahlah mampirlah sejam 2 jam kita ngobrol-ngobrol sambil biar yang lain istirahat dulu. Ngapain emang? Kamu siapa kamu? Saya orang Pasuruan. Orang Pasuruan ya. Yang dulunya pernah. Itu nggak usah terusin. Jadi kita tuh berpisah tadi jam berapa tadi ya? Jam setengah 6. Hah? Jam setengah 6 tadi kita berpisah. Sekarang ini kita udah istirahat di pom bensin Utama Raya, makan malam. Terus sekarang kita di Pasuruan jam 1 malam sekarang ini. Karena memang saya harus berpisah itu karena memang ada tujuan yang harus dikejar, dimana harus ada training lah intinya. Jadi dari sini saya lagi nge-challenge diri saya gimana caranya nggak tidur nyampe Bandung secepat mungkin. Nanti akan misah sama ini, masih ada Putut, masih ada Om Haji. Cuman nanti maunya ya guys ada bisa nyampe berapa jam tanpa tidur ya. Hebatnya ini setelah dari Pasuruan, kalau dilihat dari waktu ya, malam cukup gelap gitu. Ini nggak nyampe sejam artinya ya. Iya, kita udah di Jombang. Tapi sebentar sebelum kita pergi karena saya mau cuci muka juga. Ini dari kemarin kan pakai motor ini di track, ya kan? Touring gitu-gitu aja. Kalau sekarang agak high speed. Nah ini suspensinya baru bercerita nih, gimana nih? Suspensinya ada po. Waduh. Hampir aja. Suspensinya kemarin di track udah tak kerasin sesuai track. Kalau sekarang dikembalikan ke setelan awal ketika aku berangkat. Gitu, jadi nggak ada masalah? Nggak ada masalah, tetap enak. Cuma bedanya kalau kemarin berangkat banyak keras. Kemarin habis road race aku setel di depan 25, belakang 25 itu sekarang nggak tata bayangin ternyata lebih enak rasanya. Walaupun kalau belok itu goyang, ternyata pas digas itu dia lebih nge-grip, lebih kerasa. Kalau enak aja, lebih mantep kalau banyak PSI-nya lebih kecil. Nah, suspensi itu kadang-kala tuh fail-nya itu kalau di overheat. Pernah ngerasain? Suspensi overheat? Ya. Belum pernah tahu itu kalau suspensi overheat ya. Ya. Soalnya pengalaman saya kalau kita main motor-motor yang biasa tuh, yang oli suspensi asal-asalan tuh, lama-kelamaan habis jalan makin lama makin keras. Oh gitu, malah makin keras ya? Makin keras. Karena oli suspensi kurang bagus biasanya. Nggak ada perubahan suspensi berarti? Nggak ada perubahan. Aman, tetap enak. Berarti olinya benar? Benar. Nah, soalnya kalau nggak bener, yang ngakalin pakai oli mesin kayak gitu, lama kelamaan dia jadi biasanya jadi keras. Oh gitu. Udah 2 jam perjalanan. Ini enak terus ini. Ini juga di sini ada, dilihat bisa. Di sini ada cincin apa ini namanya ya? Kayak seal ini. Oh itu. Bukan, ini namanya seal apa ini? Buat apa namanya? Buat ngecek bottoming marker ya. Bottoming ini kan di sini masih. Woi, cakep nih. Itu nggak mentah. Masih sisa ya. Jadi aman banget lah. Ini kan udah lintasnya kan benar-benar hardcore ya. Oh iya. Sampai apa? Terbang tadi kan. Merasakan terbang. Nah, ini masih sisa segini, berarti aman. Kemarin aku ketika berangkat kan ini kan sisanya masih banyak ya, masih sekitar 3 sentian. Nah ternyata ini aku mikir wah ini buat apa ya? Oh ternyata kalau misalkan kita itu kena lubang parah gitu, ternyata ini masih ada travelnya, jadi dia aman gitu.
Nah, ini bagus berarti settingan. Iya. Yang dimainin cuma kompresi aja? Iya, ini dua-duanya kompresinya high low main, terus preload ya jelas ini main gitu. Preload di atas untuk, kan? Iya, maksudnya preloadnya aku cenderung ringan karena aku merasa kalau aku sendiri ringan dan memang motor ini nggak jarang banget buat boncengan. Yang terus kalau untuk bawah ribonnya dari berangkat track day sampai pulang nggak ada yang dirubah gitu. Menurutku udah pas untuk aku pribadi. Nah, cocok. Itu kan Om Haji ya. Nah, ini yang kemarin tuh kan baru nyobainnya di track. Terus kalau di aspal juga di jalan touring baru dikit tadi tuh. Gimana? Oh, saya? Iya. Bentar Om. Apa tuh? Ayo. Biar terang. Ya, karena jam 2 pagi nih ya. Jam 2.22 ini. Jadi suspensi ini di track sama kita high speed jalan bolong-bolong ini gimana? Oh, sebenarnya penyetelan berbeda ya Om. Ya. Kalau di track saya setel ribonnya agak lambat, biar nggak terlalu membanting kan. Kalau ini saya setel agak ya cepat karena memang ini kan ada sedikit banyak beban dan track kan ini ben nggak lamaan lah, biar nggak kaku di sini toh. Iya. Nah, yang jelas tadi ini kita kan high speed jam berapa ini? Lintas malam pokoknya. Ya pokoknya nggak nyampe sejam gitu udah sampai sini pokoknya. Pokoknya hanya akap. Akap juga dilewatin ya. Mira kalah ini. Tadi sempat ngajar beberapa gundukan, bukan lubang tapi gundukan ya. Terbang dan motornya stabil. Om Anto lihat sendiri kan tadi belakang saya persis. Tinggi banget terbangnya, tapi tetap stabil gitu. Jadi itu tadi bukan lubang yang dihantam ya. Cuman gundukan aspal kayaknya yang udah sempat leleh gitu kan. Betul. Jadi gelombang loncat kalau suspensi nggak bagus dan jokinya ngawur ya pasti jatuh. Ini jokinya mahal ini. Alhamdulillah. Sebenarnya deg-degan saya tapi lah. Yang jelas stabil Om, enggak. Cuman masalahnya saya nggak ada footage di jalan karena udah dicabut kameranya nih. Iya, aku juga nggak ada pas terbang. Tapi kita akan lanjut dari ini cerita apa ya? Jadi vlogging benar. Ya cerita perjalanan, nggak ada gambar-gambar di perjalanan tapi ya sekarang di Jombang ini buktinya mana ya? Buktinya kita. Mana ya? Hah? Oh, ini Pak. Apa? Oh ya di sini. Sini. Nanti dibilangnya bohong lagi. Tuh ini pasar di toh Tugu Bambu Runcing. Javan di toh Mas. Inilah. Oh, Stadion Jombang Merdeka ini udah deket nih. Ini bisa dilihat sekarang kita di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sampai sini nih. Dua. Kan tadi udah lewat dan Mojokerto, terus ini kita ke arah Jombang. Iya, itu Jombang depan itu alun-alun Jombang. Jadi ini bukan hoax gitu kan ya? Nah, benar. Dan adik saya itu tinggalnya memang di Pasuruan. Jadi tinggal dihitung aja tadi jam 1 lebih. Ya sejam kurang lebih. Cepet banget. Karena kosong jalanannya. Iya, jadi kalau prediksinya di Google Map misalkan 2 jam dengan kecepatan biasanya itu rata-rata kalau di kota 45 km per jam, kalau misalkan kita rata-rata 80 berarti ya bisa dibilang lebih cepat banget ya, hampir setengah perjalanan bisa mangkas waktu banyak gitu. Soalnya kalau pagi yang seperti ini cenderung lebih sepi dan pastikan badannya masih fit, kalau nggak fit mending istirahat lah ya. Cuci muka dulu biar segar, lanjut lagi. Nyampe ke Madiun itu cukup cepat. Jadi sebelum Madiun tuh kita sempat istirahat dulu sahur di Indomaret. Karena di sini Emput itu akan berpisah, dia akan ke arah Magetan, sedangkan saya sama Om Haji itu akan lanjut ke Madiun. Ini di Indomaret, pertigaan kanan mau ke Magetan, lurus ke Madiun. Nah ini yang orang Magetannya mau caw. Pulang dulu. Ya ini mau mampir ke rumah orang tua dulu di Magetan. Terima kasih buat Om Anto dan teman-teman dari TDR, Mas Haji juga. Intinya gini Om, touring ini sangat berkesan buat saya karena benar-benar experience yang luar biasa. Touring, track day dikasih juga ya kan, part juga disupport. Intinya tak tunggu undangan touring selanjutnya. Tapi licik ya, touringnya cuman sebentar. Cuma pas pulang aja, touringnya pas pulang aja. Pas pulang aja deh touringnya nih. Angkatnya di towing. Nah ini berpisah, cuman saya mau mampir ke tempat nenek dulu di Madiun. Bisa dikatakan waktunya cepat sekali.
dengan dikatakan karena kita jalan malam hari dan minim hambatan di malam hari ya, jadi pace atau laju motor itu bisa lebih cepat karena ya itu nggak banyak halangan mobil, halangan motor. Bisa dikatakan rekomen atau enggak ya kalau jalan malam? Kalau nggak biasa jangan, karena jalan malam itu bisa dikatakan berbahaya kalau kita nggak awas terhadap diri, apalagi lampunya misalnya gelap. Di daerah gelap itu berbahayanya itu bukan orang, cuman diri kita sendiri. Kalau nggak biasa ini kita bisa celaka. Jadi kalau teman-teman nanya gimana nih kalau misalnya kita jalan di malam hari, ya pertimbangkanlah dengan baik lah, karena butuh extra effort untuk jalan malam hari. Setelah ketemu nenek saya dan sebagainya, kita lanjutkan perjalanan dengan Om Haji berdua. Kita sampai ke Solo tuh cepet lah, sejam kali ya nyampe ke Solo. Dan sempat mau habis bensin, sampai tuh udah berebet nih motornya Om Haji. Tapi akhirnya kita nemu pom bensin, kita isi di sini, kita lanjutin dan jam 9-an. Jadi kalau bisa dibilang saya dari Madiun tuh kurang lebih jam 6 pagi ya. Jadi kurang lebih 3 jam itu kita udah sampai ke Jogja. Entah itu cepat atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? 3 jam, dan itu kan udah bukan malam hari ya, udah agak menuju siang ya, dimana anak-anak udah berangkat sekolah dan lain sebagainya. Di sini akhirnya saya berpisah sama Om Haji. Ternyata kita harus berpisah. Iya, Om Haji ini karena arah Magelang udah jauh-jauh nganterin sampai udah mau masuk Jogja ini padahal ya. Luar biasa nih ridingnya. Sampai jumpa. Ya, jangan kapok. Diajakin lagi ya. Ya, siap. Thank you banget ya. Salam buat keluarga semua ya. Assalamualaikum. Dan disinilah saya sendiri. Sebenarnya sih saya pengennya itu adalah mencoba untuk solo riding. Udah lama nggak solo riding dari ujung Banyuwangi sampai ke Bandung sendiri. Tapi karena yang lain memang pengen gas bareng ya, sebenarnya enak juga sih jadi ada teman. Tapi kalau ngelihat dari waktu rekor atau waktu perjalanan sampai ke Jogja ini dikatakan ini cukup cepat. Ya terakhir itu paling cepat itu saya dari Bandung sampai ke Denpasar itu 36 jam. Kalau ngelihat di sini ini masih di bawah 36 jam dari Kuta Denpasar, ini bukan Bali lagi. Dan ini udah menuju Jogja, udah menuju Dendels. Perjalanan ini nggak dikatakan, bisa dikatakan capek ya. Capeknya itu karena ya memang maksa diri. Saya seneng memaksakan perjalanan atau memaksakan diri sendiri gitu ya. Mungkin kata orang lain, ngapain sih nggak ada kerjaan banget, itu kan lu bisa istirahat dulu lah, masuk ke hotel dulu dan sebagainya. Tapi saya suka melakukan hal ini. Mungkin ini bukan untuk dicontoh untuk sama teman-teman, tapi saya memiliki apa ya, kadang-kadang ambisi pribadi di mana pengen rekor lebih baik, waktu catatan yang lebih baik. Ya manusiawi ya, kalau misalnya orang pengen selalu on top atau menjadi lebih baik atau mencoba menjadi yang terbaik dari diri sendiri. Tapi tetap semua ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, hati-hati, jangan apa namanya disebutnya, bukan kebut-kebutan, tapi jangan ugal-ugalan, karena ngebut dan ugal-ugalan itu dua karakter yang berbeda. Ngebut itu bisa dikatakan lebih kencang dibanding yang lain. Ugal-ugalan itu tanpa perhitungan, yang penting kencang. Dan disitulah yang disebut dengan bahaya. Celaka itu kita deket banget kalau saat kita ugal-ugalan. Tapi kalau misalnya kita biasa laju agak kencang dan ini kita masih awas terhadap lingkungan, ya nggak masalah sih. Tapi tetap mau kayak gimana pun, mau pelan mau kencang, kita harus tetap hati-hati, mawas diri. Khususnya kadang-kala yang bikin celaka itu yang sekeliling kita, mau jalanannya kayak mau tiba-tiba ada kucing nyebrang, ada motor nyebrang, jadi tetap harus hati-hati. Perjalanan ini banyak yang bisa dicuplik, yang bisa kita petik ya. Dari motornya sip, no trouble at all, nggak ada permasalahan. Di track juga performance-nya bagus, jadi bisa dikatakan sip 344 nih. Jadi kalau misalnya teman-teman berencana untuk upgrade mesinnya, konfigurasinya yang di video-video yang sebelumnya bisa dicontoh dan bisa menjadi pertimbangan juga, karena power terhadap uang yang kita keluarkan itu harus jadi pertimbangan keperluan kita sampai mana. Jadi Darren, ini ngapain kita di sini? Oke, jadi ini kita baru nyampe di Thailand ya, buat ke trek di Thailand. Jadi sekarang kita lagi jalan-jalan dulu lah. Survei ya. Survei, lihat tempo-tempo di sini. Oke. Ya, Samudi. Dengar tuh. Dari trek dari Thailand. Wow. Ini ram dong nanti kayaknya nih. Itu kayaknya tolnya agak mahal kali ya kalau itu, atau kuning sewa motor di sini kali itu ya. Sewa di sini.
Nah, ini juga yang kemarin di track nih. Ya kan di sini juga kan? Ada di sini. Ada di sini juga. Jadi saya kabur dari rombongan gara-gara orang ini. Tutupin. Jadi kita ngapain ini? Di sini kita lagi jalan-jalan, Pak. Nah, ke kuil apa ya namanya? Kuil apa, Pak? Bukan kuil racing ya? Bukan kuil racing. Kuil racing bukan. Buat berdoa. Koil sama kuil beda ya? Beda. Mirip-mirip juga, tapi kadang-kadang mungkin orang di sini kalau pengen motornya kencang, mereka datang ke kuil biar motornya kencang. Mungkin ya, nggak tahu. Jadi pasti Mojokerto kemarin kita ada sleeping Buddha juga ya. Di sini juga reclining Buddha disebutnya. Ada kemiripan, cuman kita bisa lebih dekat yang ini. Kalau yang di Mojokerto itu kita kan di apa namanya? Di tengah-tengah danau kecil buatan gitu. Tapi ini gede, megah banget. Mas ini apa ini? Aduh, kalau dilihat tembaga, Albron. Tembaga Albron ya. Albron. Biar kuat, bener. Bahan seating, aduh. Ini budaya lagi tiduran beneran nih. Beda sama yang di Mojokerto. Yang Mojokerto kemarin cilik, yang di sini gede bener. Ya, kita ke Thailand itu memang mau training si YSS suspensi yang baru lah. Ada teknologi baru, dan itu memang tiap tahun pun kita mengirimkan beberapa mekanik dan ya teknisi yang memang akan difungsikan untuk nanti jadi YSS Service Center untuk belajar ke YSS Thailand. Jadi untuk mengasah lagi ada produk baru lagi apakah, atau misalnya ada cara lagi yang baru yang harus diubah atau penyempurnaan dari yang lalu gitu. Itu juga yang menyebabkan memang waktu itu saya nggak touring, karena kan memang waktunya dari Mandalika sampai ke Thailand itu cuman Mandalika di hari Jumat Sabtu acara, Jumatnya touring ride to drive keliling Lombok, Sabtunya track day di sirkuit Mandalika, Minggunya baru pulang. Nah, hari Kamis sudah harus di Thailand. Jadi kan agak seru tuh. Jadi hari ini tuh lagi training kita. Kita di YSSDC ya, Distribution Center di dekat Bangkok. Jadi tempat ini adalah tempat di mana di dalamnya adalah showroom. Selain dari showroom itu ada service center sama distribution centernya di sini. Tapi kita akan pergi ke tempat yang satu lagi, Factory 1, di mana di sana kita training ngoprek-ngoprek shockbreaker. YSS itu di Thailand keren banget sih. Secara dia lokasi ada 3. Jadi ada showroom, ada pabrik juga, sama ada head office-nya. Nah, kalau teman-teman mau nonton atau mau tahu, ya nggak dibahas di video ini sih, nonton aja ke channelnya yang YouTube HPC TV. Di sana ada pembahasan mengenai yang YSS Thailand. Jadi ceritanya itu sekarang ini lagi bukan ceritanya, emang beneran sih ya. Kita lagi belajar bongkar pasang service shockbreaker sama buat setting-setting gitu. Jadi salah satu tujuannya saya kesini dengan teman-teman yang lain yaitu untuk belajar lagi. 2 tahun yang lalu udah, sekarang sertifikasi berikutnya ini. Jadi biar kita up to date sama kita tetap berlatih untuk saat kita bongkar pasang shockbreaker. Waktu di Thailand sudah habis. Sekarang kita pulang ke Indonesia lagi. Lanjut ngoprek-ngoprek. Jadi dari pulang sendiri dari Jogja ya sebenarnya, karena pisah sama Om Haji Fas di situ. Sekarang akan pulang ke Bandung sih. Jadi menjadi sebuah rekor juga karena memang perjalanan saya dari Lombok ke Bandung, meskipun nggak full solo riding ya, itu kurang lebih 36 jam. Ya rekor pribadi saya itu, dan ya harus cukup baik lah ya. Tapi nggak tahu menurut teman-teman kelasnya, kadang-kadang suka bikin challenge terhadap diri saya sendiri, di mana ada time frame atau cara tertentu untuk berkendara dan lain sebagainya. Ya, that's my record. Jadi back to Jakarta, terusin balik. Halo pagi. Tiba kita di Cengkareng, nggak tinggal ngambil bagasi, pulang ke Bandung. Sampainya malam. Sebenarnya nggak ada poin dari saya ngobrol di sini, cuman sayang bahwa hore nyampe di Indonesia. Ya, perjalanan ini cukup menarik. Dari harus buru-buru ke Bandung,
36 sekian jam harus ke Thailand dengan banyak berita baru, khususnya nanti ada suspensi ISS yang baru yang Airsus. Mudah-mudahan kita bisa saya atau di sini di channel saya ini kita bisa coba, kita bisa lihat, siapa tahu nanti teman-teman tertarik untuk cobain Airsusnya. Tapi itu untuk topik di kemudian hari. Kalau sekiranya teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang perjalanan ataupun apapun tentang motor saya atau apapun, kasih tahu di kolom komentar, nanti kita coba bahas bersama. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.